Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dengan NIM 2522140 dari kelas PTIK 2D. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem basis data dari bab 1 sampai dengan bab 4. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi bab 1 dengan judul konsep dasar atau definisi dari sistem basis data. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari basis data. Basis data ialah item yang saling berhubungan dan terorganisasi dengan skema yang terdapat di dalam hardware dengan software yang berfungsi untuk memanipulasi data. Sedangkan pengertian dari sistem basis data ialah kumpulan dari tabel yang saling berhubungan di dalam program yang memungkinkan pengguna untuk mengakses atau memanipulasi data. Adapun beberapa komponen dari sistem basis data ialah: yang pertama ada perangkat keras, yang kedua ada sistem operasi, yang ketiga ada sistem operasi basis data, yang keempat ada database management system, yang kelima ada pemakai atau user, yang keenam ada aplikasi atau perangkat lain. Adapun tujuan dari basis data ini ialah: yang pertama mengukur data, yang kedua data tidak ada yang ganda sehingga data dapat dijaga dengan aman, yang ketiga yaitu pengumpulan data, yang keempat data tidak tergantung kepada program aplikasi, yang kelima data dapat dipakai secara bersama. Adapun manfaat dari basis data ini ialah: yang pertama ada kecepatan, yang kedua kebersamaan pemakaian, yang ketiga efisiensi ruang penyimpanan, yang keempat ada kontrol pemusatan data, yang kelima ada ketersediaan, yang keenam ada kelengkapan, yang ketujuh ada keamanan, yang kedelapan ada kemudahan untuk membuat program aplikasi baru. Adapun resiko dari pemakaian basis data ini: yang pertama perlu personel khusus, yang kedua perlu backup, yang ketiga perlu perangkat lunak, yang keempat konflik antar pemakaian data bersama, yang kelima perlu konsensus antar organisasi yang memakai basis data. Adapun operasi dari basis data ini: yang pertama ada pembuatan basis data, yang kedua ada penghapusan basis data, yang ketiga ada pembuatan file, yang keempat ada penghapusan file, yang kelima ada pengubahan tabel, yang keenam ada penambahan data, yang kelima ada pengambilan data. Adapun tahapan untuk basis data ini: yang pertama menentukan kelompok pemakai, analisa lingkungan, dan yang terakhir yaitu peninjauan lingkungan yang ada. Database Management System atau DBMS ialah suatu sistem atau software yang digunakan untuk memanipulasi database. Yang pertama ada terobosan Relational Database Management System yang digunakan untuk mengorganisasikan, memaksimalkan, dan menggabungkan komponen data yang disimpan dalam database. Yang kedua yaitu terobosan distribusi Relational Database Management System yang didistribusikan, direferensialisasikan, diupdate, dan diakses ke semua lokasi yang ada. DBMS ialah suatu perangkat lunak yang bersifat general purpose. Yang pertama ada define untuk melakukan verifikasi terhadap data. Yang kedua yaitu construct untuk melakukan proses penyimpanan di berbagai media penyimpanan yang dikontrol oleh DBMS. Yang ketiga ada manipulate. Manipulate itu untuk melakukan panggilan atau mengupdate dan menghasilkan data. Adapun perbedaan dari basis data dan DBMS: basis data ialah suatu data atau record dari data-data. DBMS ialah suatu aplikasi untuk mengolah data, menghapus, mengubah, dan menampilkan database itu sendiri. Adapun komponen dari DBMS ialah: yang pertama ada hardware. Hardware itu digunakan sesuai dengan kebutuhan sistem. Yang kedua software. Software itu merupakan perangkat lunak pendukung jaringan jika ia terletak di dalam suatu jaringan tersebut. Software itu terbagi atas sistem operasi dan program aplikasi.
Program aplikasi itu terdiri dari program aplikasi player, program aplikasi maintenance, aplikasi proteksi, dan game. Yang ketiga ada prosedur. Prosedur itu ialah instruksi untuk membuat backup dari database. Adapun elemen utama dari database ialah ada data pengguna. Hampir seluruh data mempresentasikan pengguna data dan menganggapnya sebagai tabel. Yang kedua ada metadata, berisi struktur dari tabel. Yang ketiga ada indeks. Indeks itu meningkatkan kinerja atau akses dari suatu database. Yang keempat itu ada aplikasi metadata. Aplikasi metadata ini berfungsi untuk menyimpan struktur dan format. Adapun faktor teknis dari database manajemen sistem, yang pertama ada jenis-jenis DBMS, yang kedua ada struktur penyimpanan, dan yang ketiga ada tipe bahasa query. Dan faktor ekonominya ada biaya pemeliharaan, biaya personalia, biaya pelatihan, dan biaya pengoperasian. Pengoperasian arsitektur database dibangun menggunakan format paket bahasa query yang dibagi menjadi dua tipe, yaitu DDL dan DML. DDL digunakan untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. DML yaitu untuk melakukan akses dan memanipulasi data yang telah terorganisasi sebelumnya. DML terbagi atas dua, yaitu prosedural dan non-prosedural. Yang ketiga ada DCL. DCL itu bahasa pengendali data, contohnya grant, revoke, dan commit. Yang keempat ada SQL. SQL itu sangat bervariasi. Ada tipe data field. Yang pertama field induk, yaitu contohnya seperti daftar gaji dan field mata kuliah. Yang kedua field data induk dinamik. Data induk dinamik itu bisa ditambah dan bisa dikurang. Terdiri atas data transaksi, data masa lalu, data laporan, dan data pelindung. Data transaksi itu dilakukan setelah melakukan transaksi. Data masa lalu itu berisi data atau file yang sudah tidak aktif lagi. Data pelindung yaitu data yang berupa salinan yang masih aktif. Data laporan, data yang masih tersimpan di dalam data. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi bab 2 dengan judul basis data relasional. Apa sih basis data relasional itu? Basis data relasional adalah suatu cara mengelola data secara fisik ke dalam memori yang terdiri dari baris dan kolom untuk memberi data. Ada dua keunggulan yang terdapat di dalam basis data relasional. Yang pertama itu seutuhnya sederhana. Yang kedua, mudah untuk melakukan berbagai operasi data. Istilah yang terdapat dalam basis data relasional, yang pertama itu relasi, merupakan hubungan antara kolom dan baris. 2. Atribut, merupakan kolom pada relasi. Yang ketiga, tuple, merupakan baris pada relasi. Yang keempat, domain, merupakan kumpulan satu atau lebih atribut. Yang kelima, derajat, merupakan jumlah isi dalam suatu tabel relasi. Yang keenam ada cardinality, merupakan suatu asas. Relational key merupakan suatu kunci yang terdiri dari super key. Super key merupakan sekumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi suatu baris. Yang kedua, candidate key, merupakan relasi yang mungkin mempunyai lebih dari satu key. 3. Primary key, merupakan kandidat key yang dipilih sebagai pengidentifikasi unik untuk sebuah tabel relasi. Yang keempat, alternative key. Relational integrity rules merupakan aturan relasional suatu integritas yang terdiri dari yang pertama ada null, merupakan nilai yang tidak diketahui. Yang kedua, entity and integrity. Tidak ada satu komponen primary key yang bernilai nol.
Yang ketiga, referential integrity, suatu domain yang dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Bahasa pada basis data relasional. Bahasa yang digunakan ialah bahasa query. Yang pertama ada bahasa formal, bahasa yang diterjemahkan dengan simbol matematis. Contohnya seperti aljabar relasional dan kalkulus relasional. Yang kedua, bahasa komersial, yaitu bahasa query yang dirancang oleh programmer sendiri dan membentuk sebuah aplikasi. Contohnya seperti QL, QBE, dan SQL. Normalisasi adalah suatu proses memperbaiki atau membangun dengan model data relasional. Proses normalisasi adalah proses pengelompokan data dan elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Tujuan normalisasi ialah 1. Untuk menghilangkan kerangka data. Yang kedua, untuk mengurangi kompleksitas. Dan yang ketiga, untuk mempermudah pemodifikasian data. Adapun proses dari normalisasi, di mana proses ini terdapat dua langkah, yaitu yang pertama, data diuraikan dalam bentuk tabel. Yang kedua, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu. Ada 7 bentuk tahapan normalisasi, yaitu yang pertama, bentuk tidak normal, yang kedua bentuk normal pertama, yang ketiga bentuk normal kedua, yang keempat bentuk normal ketiga, yang kelima bentuk normal boikot, yang keenam bentuk normal keempat, yang ketujuh bentuk normal kelima. Ketergantungan fungsional menggambarkan hubungan dalam sebuah relasi. Baik, saya akan melanjutkan materi bab 3 dengan judul siklus perancangan basis data. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari perencanaan database atau database planning. Merupakan suatu aktivitas manajemen yang memungkinkan tahapan dari database application lifecycle yang direalisasikan seefektif dan seefisien mungkin. Ada 3 hal pokok yang berhubungan dengan strategi sistem informasi. Yang pertama yaitu identifikasi perencanaan, yang kedua itu evaluasi sistem informasi yang ada, yang ketiga yaitu penaksiran kecepatan IP. Yang kedua yaitu definisi sistem, menjelaskan batasan-batasan dari cakupan aplikasi database menurut sudut pandang user. User view mendefinisikan yang wajib tahu dari aplikasi database dan spesifiknya. Yang pertama ada aturan kerja khusus, yang kedua yaitu area aplikasi enterprise, yang ketiga yaitu aplikasi database yang memiliki lebih dari satu user view. Yang ketiga yaitu pengumpulan bahan atau analisa, merupakan pengumpulan analisa dan analisa informasi mengenai organisasi. User view dikumpulkan, informasi dikumpulkan setiap user view utama yang meliputi detail data digunakan dan dihasilkan. Yang kedua ada detail bagaimana cara data digunakan. Yang ketiga yaitu tambahan kebutuhan untuk membuat aplikasi database yang baru. Perancangan basis data atau database design merupakan suatu proses pembuatan desain basis data yang mendukung adanya tujuan dan operasi dari enterprise. Tujuan utama dari perancangan basis data yang pertama, mempresentasikan data, yang kedua, menyediakan model data, yang ketiga, mempresentasikan desain. Yang kelima ada DBMS selection, merupakan pemilihan DBMS yang tepat untuk mendukung aplikasi database. Tahap-tahap utama untuk memilih DBMS diantaranya yang pertama, mendefinisikan terminologi studi referensi, yang kedua, mendaftar 2 atau 3 produk, yang ketiga, evaluasi produk, yang keempat, rekomendasi pilihan. Yang keenam ada desain aplikasi, merupakan desain interview user dan program aplikasi yang menggunakan dan memproses database. Yang ketujuh ada prototyping atau opsional, membuat model kerja suatu aplikasi data.
Tujuan utamanya ialah mengidentifikasi fitur untuk memberikan perbaikan fitur yang baru untuk klarifikasi kebutuhan user untuk evaluasi visibilitas. Yang kedelapan ada implementation atau penerapan, merupakan relasi penerapan. Yang kesembilan, data conversion and loading, pemilihan data yang ada ke dalam database baru dan mengkonversikan aplikasi yang ada agar digunakan pada database yang baru. 10. Resting, suatu proses eksekusi program aplikasi dengan tujuan untuk menemukan kesalahan. 11. Operational maintenance, suatu proses pengawasan dan pemeliharaan setelah instalasi. Operasi perawatan maintenance, suatu proses pengawasan tentang kejanggalan lalu melakukan pemeliharaan software. Di antaranya yang pertama, pengawasan performa sistem, pemeliharaan dan pembaruan database, penggabungan kebutuhan baru ke dalam database. Prinsip-prinsip perancangan basis data, yang pertama integritas, yang kedua modal logika. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi bab 4 dengan judul pemodelan data. Yang pertama, basis data relasional terkait dengan 3 aspek. Yang pertama itu struktur data, yang kedua integritas data, yang ketiga manipulasi data. Ada 2 istilah variabel value. Yang pertama relational variable, yaitu sebuah relasi yang skemanya sudah terdefinisi atau diketahui. 2. Relational value, nilai yang terkandung dalam suatu relasi. Berdasarkan keberadaannya, relasi terbagi 3. Yang pertama yaitu base relation, yaitu relasi yang skemanya terdefinisi dan benar-benar ada pada basis data. Yang kedua, derived relation, merupakan relasi yang diturunkan dan relasi lainnya dengan menggunakan ekspresi relasional. Yang ketiga ada view, derived relation yang memiliki nama. Bahasa basis data relasional yang pertama menggunakan bahasa formal, yaitu bahasa query dengan menggunakan simbol matematis. Yang kedua ada bahasa komersial, bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu aplikasi. Pemodelan data merupakan konsep dasar dari basis data, adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Model data adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur dan memberikan tingkat-tingkat abstraksi data. Adapun model data yang digunakan pada saat mendesain sistem basis data agar diperoleh data yang stabil dengan normalisasi penuh, agar data terhindar dari kesalahan-kesalahan seperti tidak konsisten. Ada 3 model data. Yang pertama, model data berbasis objek, yang terdiri dari yang pertama entity relationship model, yang kedua semantic model, yang ketiga binary model. Yang kedua ada model data berbasis record, yang terdiri dari yang pertama ada hierarchical model, yang kedua network model, yang ketiga relational model. Yang ketiga ada model data fisik, yang terdiri dari yang pertama ada unifying model, yang kedua ada frame memory. Entity relational model pada hakikatnya ialah perwujudan dari model relasional dalam bentuk diagram, yaitu ada entity relational diagram yang berfungsi menggambarkan relasi dari file, ada domain dan file data. Konsep dasar entity relational modeling yaitu entity types. Model relasi entity didasarkan pada persepsi dunia nyata. Entity adalah objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Sekelompok entity yang memiliki karakteristik entity disebut entity set. Setiap entity dari kelompok tersebut disebut member of set. Konsep dasar IR modeling. Relationship types adalah suatu asosiasi di antara beberapa entitas. Relationship types adalah sekumpulan entitas yang berhubungan dan mempunyai arti antara type entitas yang ada. Derajat relationship adalah
Jumlah tipe entitas yang ada dalam suatu relasi yang terdiri dari yang pertama ada binary relationship set, yang kedua ternary relationship set, dan yang ketiga n-ary relationship set. Derajat yang paling umum digunakan pada suatu relationship adalah yang pertama one to one, yang kedua one to many, yang ketiga many to many. Langkah teknis yang dapat dilakukan untuk membuat diagram rancangan relationship yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang terlihat. Yang kedua, menentukan atribut K. Yang ketiga, menentukan derajat atau kardinalitas untuk setiap himpunan relasi. Yang keempat, melengkapi himpunan entitas. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.